Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 1 akan menayangkan film konseling tentang penyakit tuberkulosis. Selamat menyaksikan. Raka, bangun. Katanya ada kuliah pagi ini. Ya mah, udah bangun. Ini udah mandi juga. Lagi main game dulu bentar. Oke. Kamu udah bangun? Sana makan dulu sebelum berangkat kuliahnya. Nanti aja lah mah, nggak nafsu makan. Guys, sorry ya telat. Aduh. Dasarnya mereka mah telat mulu. Lama banget. Udah dari tadi. Ngapain aja sih? Seharusnya nih, Gondera tuh harus beliin kita makanan gak sih? Tuh udah dasar loh. Kita jadi nggak rekomnya? Iya jadilah nih, orang udah selesai juga ya, udah pengen selesai tahu dari tadi kemana aja nih. Tuh. Izin mau beli rokok dulu ya? Mau kemana? Mau diantar nggak? Enggak usah Ki. Kita beli rokok dulu. Ya sendiri aja ya. Serius. Ya udah, hati-hati Kel. Yuk, siap. Mau beli apa? Beli rokok teh. Yang apa? Magnum Max. Ini Berapa teh? harganya 20.000. Dan. Ya, kasih. Ya, makasih teh. Ya. Ya kan, ini kan udah kayak gini ya, ini kan udah indikasinya, tapi indikasinya cuma konstipasi aja. Bukan, Emang guys. bener ya? Sudah. Wih, beli rokok tuh. Ada nggak bisa dibuka? Oh bisa. Tenang. Mau tak Ki? Mau lah. Boleh. Boleh yang ngerokok ya? Ya boleh sih. Ambil aja dulu. Tapi lama banget sih kayak kamu beli rokok doang. Itu sih macet. Di mananya Kel macetnya tuh? Di Mama tak Ira beli.
Coba Ki lihat Ah, coba nomor lihat. juga. Ini nih ikannya. Kita balik duluan ya. Mau kemana? Ada urusan mendadak ya. Belum selesai sih. Nanti mohon maaf bangetnya ini ada mendadak banget. Ya udah, Keo. Kita balik duluan ya. Ma, ini tadi aku batuknya berdarah. Ya ampun, kamu ya kenapa tadinya? Gak tahu Ma, orang tiba-tiba batuknya berdarah. Oh ya udah, tuh sekarang siap-siap ya, nanti kita periksa ke dokter. Iya, ayo. Selamat siang, selamat datang di klinik Mega Indah. Ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, ini saya ingin menemui dokter Aji. Sebelumnya, apakah sudah membuat janji temu dengan dokter Aji? Sudah Mbak, sudah membuat janji dengan dokternya. Baik, mari saya antar menemui dokter Aji. Mari Mbak. Permisi dok, di luar ada pasien yang sudah melakukan reservasi untuk bertemu dengan dokter. Ya, silakan disuruh masuk aja. Oke, baik. Pasien atas nama Raka Irfaldi. Mari silahkan Ibu Kakak. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Iya dok, ini anak saya batuk-batuk sampai berdarah. Boleh sebutkan nama, umur, sama alamat pasien? Dengan Raka Rivaldi, umur 20 tahun, alamatnya di Kesambi. Apa saja gejala yang dialami oleh pasien? Ya dok, ini saya mengalami batuk-batuk udah selama 2 minggu, terus berat badan saya juga nurun. Saya berkeringat di malam hari sama lemas dok. Apakah pasien sering meminum alkohol atau merokok? Untuk minum alkohol saya tidak dok, tapi kalau merokok ya saya sering. Dalam gejala yang telah dijelaskan oleh pasien berkemungkinan untuk mempunyai penyakit TBC. Tapi ini hanya dugaan sementara saja. Untuk lebih lanjutnya silakan melakukan rongsen terlebih dahulu. Baik dok. Untuk hasil rongsennya bisa keluar dalam waktu 3 hari ya Bu. Jadi untuk ibu atau anak ibu bisa datang ke sini lagi dalam waktu 3 hari untuk mengambil hasil rongsen tersebut. Iya dok. 3. Untuk ruang ronsen ada di sebelah kanan ruangan saya ya, dan nanti ada asisten saya yang sudah menunggu. 3. Oke baik dok, terima kasih ya dok. So kamu masuk sendiri ya, nanti mama nunggu di situ. Ya Ma. Yang bisa saya bantu? Oh iya dok, ini saya ingin mengambil hasil ronsen anak saya, apakah sudah keluar? Sebelumnya nama anak ibu siapa ya? Atas nama Raka Rivaldi dok. Ya, saya cari dulu. Ya ini Bu hasil rongsennya. Hasil rongsen anak ibu terdiagnosis TBC. Kincana ting ning 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 ning. Pada gambar rongsen toraks terdapat noda bercak atau nodul infiltrat di bagian atas paru-paru atau lobus. Karena anak ibu sudah terdiagnosis TBC, anak ibu harus menjalani pengobatan selama 6 bulan. Saya sudah meresepkan ada 4 resep. Yang pertama untuk obat TBC-nya, yang kedua adalah untuk obat untuk penyakit hati, yang ketiga untuk vitamin penambah nafsu makan, dan yang terakhir untuk obat batuk berdahaknya ya Bu. Iya dok, terima kasih. Selamat siang Ibu, selamat datang di Apotek Mega Indah. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya Mbak, ini saya ingin menebus resep obat yang dibuat oleh dokter Aji Mbak. Terus sebelumnya dokter Aji juga bilang untuk melakukan konseling bersama dengan apoteker Pasam Mbak. Baik Ibu, saya siapkan dulu obatnya ya. Iya Mbak. Atas nama pasien Raka Rivaldi. Iya Mbak.
Ibu, ini obatnya, nanti kita langsung ke ruang konseling ya Ibu. Mari ikut saya. Baik, Mbak. Mari Ibu, silakan duduk di ruang tunggu dulu. Permisi Pak. Silakan masuk. Ini Pak obatnya untuk pasien atas nama Raka, nanti saya panggilkan pasiennya. Atas nama pasien Raka. Benar dengan pasien atas nama Raka? Ya, benar. Mari masuk. Silakan duduk. Baik Mas, saya akan memulai sesi konselingnya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Pasa Aril Fariza, selaku apoteker yang bertugas saat ini. Apakah Masnya berkenan untuk melakukan konseling bersama saya selama 10-15 menit lebih? Ya, Pak, saya berkenan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Masnya, tetapi Mas tidak perlu khawatir, data Mas akan tersebar. Kami akan janjikan sebagai data pasien dan kami akan menjaga kerahasiaannya. Kalau boleh tahu, boleh sebutkan nama lengkap, alamat, dan usianya Mas berapa? Pak, boleh. Saya Raka Revaldi, umur 20 tahun. Alamat saya di Kesambi. Baik Mas, apakah Masnya merupakan pasien dari Dokter Aji? Ya, betul Pak. Oke, kalau boleh tahu Masnya memiliki aktivitas keseharian apa? Saya kuliah. Apakah Masnya sudah mengkonsumsi obat terlebih dahulu sebelum ke sini? Belum Pak. Apakah Masnya mengkonsumsi suplemen? Tidak. Apakah Masnya memiliki alergi obat? Kurang tahu Pak. Oke, jadi gini ya Mas, kalau Masnya memiliki efek samping atau gejala seperti gatal, ruam, atau gejala seperti alergi pada umumnya, Mas bisa langsung konsultasi kembali ke dokter ya Mas. Baik. Mohon maaf, pertanyaannya agak sensitif. Apakah Masnya mengkonsumsi rokok atau minum alkohol? Untuk merokok saya sering Pak, tapi untuk minum alkohol saya tidak sama sekali. Sudah berapa lama Mas merokok dan biasanya sehari Masnya bisa habis berapa rokok ya? Untuk merokok saya dari SMP Pak, per hari ya bisa habis 2 bungkus. Baik Mas, apa yang dokter jelaskan terkait penyakit yang diderita oleh Masnya? Untuk penyakit yang saya derita setelah periksa di Dokter Aji, tadi saya didiagnosa penyakit TBC dan menjalani pengobatan selama 6 bulan dengan pengobatan yang rutin. Apa gejala yang Mas rasakan untuk saat ini? Untuk gejala ya Pak, saya sudah batuk selama 2 minggu, terus berkeringat di malam hari, makan juga tidak nafsu, terus saya mudah lemas. Baik Mas, apakah dokter sudah menjelaskan terkait kegunaan obat yang sudah diberikan? Sebenarnya sudah dijelaskan Pak, namun saya lupa. Oke, baik Mas, saya akan menjelaskan ulang terkait obat yang diberikan untuk Masnya. Yang pertama itu ada obat RHZT. Obat RHZT ini terdiri dari rifampicin, isoniazid, etambutol, dan pirazinamid. Adapun untuk indikasi dari obat RHZT ini yaitu sebagai mengobati penyakit TBC. Nah, untuk efek sampingnya yaitu hepatotoksik. Lalu yang kedua itu ada obat Prokur. Prokur ini diindikasikan sebagai suplemen atau vitamin untuk menunjang fungsi hati dan melindungi hati dari zat-zat yang jahat, bakteri dan virus. Adapun untuk efek samping dari Prokur ini tidak ada karena memiliki vitamin jenis yang baik. Jadi tidak ada efek sampingnya. Lalu yang ketiga itu ada bromhexin. Obat bromhexin ini diindikasikan untuk mengobati batuk berdahak yang diderita oleh Masnya. Untuk efek samping dari obat ini yaitu mual, muntah, pusing. Lalu yang terakhir itu ada kurkuma plus. Obat kurkuma plus ini diindikasikan sebagai suplemen penambah nafsu makan Masnya. Untuk efek sampingnya itu seperti obat Prokur, tidak memiliki efek samping, Mas. Untuk efek samping yang tadi Bapak sebutkan, apakah saya akan merasakannya?
Tidak Mas, jadi setiap orang atau setiap individu itu tidak akan mengalami semuanya efek samping terhadap obat yang diberikan. Tetapi jika Masnya mengalami efek samping yang tadi saya informasikan atau efek samping tersebut lebih parah, maka Masnya bisa kembali ke dokter ya Mas. Ya, baik Pak. Untuk cara penggunaannya, apakah dokter sudah menjelaskan? Sudah, cuman saya lupa lagi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan dari obat yang diberikan ya Mas. Yang pertama itu ada obat RHZE untuk bentuk sediaannya yaitu tablet. Diminumnya itu 1 kali sehari, dosisnya tetap diminum selama 6 bulan secara rutin ya Mas. Lalu yang kedua itu ada obat Prokur. Obat Prokur ini bentuk sediaannya tablet, diminumnya 1 kali sehari setelah makan. Oh iya, untuk yang obat RHZE ini diminumnya setelah makan ya Mas. Terus yang ketiga itu ada Kurkuma Plus. Obat Kurkuma Plus ini bentuk sediaannya tablet, diminumnya itu 1 kali sehari setelah makan. Terus yang terakhir ini ada Bromhexin. Bromhexin ini bentuk sediaannya tablet, diminumnya itu sehari 3 kali setelah makan ya Mas. Oh ya Mas, karena obatnya tercantum di resep itu tanggal 10 Juni, lalu sampai 2 minggu ke depan, tanggal 24 Juni, Masnya 2-3 hari sebelum obatnya habis, itu harus ke sini kembali. Emangnya kenapa ya Pak, kalau saya nggak ke dokter, tapi saya beli obat ini lagi? Tidak bisa Mas, karena obat yang Masnya dapatkan tidak selalu sama dengan pengobatan yang dilakukan oleh Masnya selama 6 bulan. Nah, tujuan dilakukannya konsultasi kembali ini untuk menilai perkembangan penyakit yang diderita oleh Masnya, apakah semakin baik atau malah semakin buruk. Sehingga dokter dapat melakukan pengobatan yang tepat terhadap penyakit Masnya yang diderita. Dan diminum selama 6 bulan secara rutin tanpa terputus ya Mas. Emangnya kenapa ya Pak kalau sampai obatnya terputus? Jadi gini Mas, penyakit TBC ini merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyakit TBC ini dapat disembuhkan jika diobati dengan tepat. Jadi kepatuhan Masnya dalam meminum obat sangat dibutuhkan sehingga tidak terjadinya resisten atau bakteri kebal terhadap obat. Nah, jika Masnya tidak patuh dalam meminum obat yang diberikan, maka Masnya akan pengobatannya semakin lama dan penyakit yang diderita oleh Masnya semakin parah. Emangnya Bapak mau apa pengobatannya semakin lama? Mau kan penyakitnya nambah parah dan pengobatannya semakin lama, yaitu lebih dari 6 bulan? Oh ya jelas, saya nggak mau Pak. Itu dalam meminum obat. Oh iya, untuk penyimpanannya obat ini bisa disimpan di suhu ruang dan terlindung dari paparan sinar matahari secara langsung dan jauhkan dari jangkauan anak-anak ya Mas. Baik Pak. Apakah dokter sudah menjelaskan tentang harapan setelah Masnya mengkonsumsi obat yang diberikan? Untuk harapan tadi dokter menjelaskan saya untuk patuh dalam meminum obat dan agar cepat sembuh. Oke, baik. Untuk mencapai pengobatan yang maksimal, Masnya bisa melakukan pola hidup yang sehat seperti minum air putih yang banyak, tidak begadang, berjemur di pagi hari, sering olahraga dan lain-lain. Lalu saya sarankan Masnya jika bepergian untuk selalu memakai masker dan alat makan yang digunakan oleh Masnya dipisah dengan keluarga sehingga tidak ditularkan dengan keluarga. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Mas? Tidak ada Pak. Oke, baik Mas. Apakah Masnya berkenan untuk mengulangi informasi yang telah saya sampaikan terkait kegunaan dan cara penggunaan obat? Baik Pak, boleh. Seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, RHZE itu untuk TBC, diminumnya sehari sekali setelah makan. Efek sampingnya itu hepatotoksik. Lalu ada Bromhexin, itu juga untuk batuk berdahak, diminumnya sehari 3 kali setelah makan dengan efek samping yaitu mual, muntah, pusing. Lalu ada Prosur, itu untuk suplemen hati, diminumnya sama sehari sekali, itu setelah makan juga. Dan yang terakhir Kurkuma Plus, itu untuk suplemen makanan, penambah nafsu makan, diminumnya sehari sekali setelah makan juga. Untuk Prosur dan Kurkuma Plus tidak ada efek samping ya, karena itu merupakan vitamin. Baik, kalau begitu Masnya sudah paham ya terkait kegunaan dan cara penggunaan obat yang diberikan. Ini obatnya ya Mas.
Jika Masnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, Mas bisa hubungi nomor yang terkait di tiket tersebut. Baik, sesi konseling ini sudah berakhir. Saya doakan Masnya cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Lekas sembuh ya, Mas. Mari Pak. Assalamualaikum, apakah benar ini merupakan orang tua dari pasien atas nama Raka? Oh, waalaikumsalam. Iya, saya dengan ibunya, Pak. Punten Ibu, saya izin mengingatkan bahwasannya untuk pasien atas nama Raka untuk meminum obat yang sudah diresepkan pada hari ini ya Bu. Terima kasih Pak sebelumnya sudah mengingatkan. Ya Ibu, sama-sama. Saya akhiri teleponnya ya Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum, apakah benar ini merupakan orang tua dari pasien atas nama Raka? Waalaikumsalam Pak, benar ini dengan Ibu Raka. Punten Ibu, saya izin mengingatkan kembali ya bahwasanya hari ini atau besok pasien atas nama Raka harus menebus obat kembali terkait dengan pengobatan TBC berjalan karena obat yang diberikan akan habis dalam 3 hari ke depan. Dimohon kepatuhannya ya Bu. Iya Pak, terima kasih sudah mengingatkan ya Pak. Hari ini atau besok mungkin saya akan ke sana ya Pak. Terima kasih. Bu, sama-sama. Saya akhiri teleponnya ya Bu. Wassalamualaikum.